Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kita akan melanjutkan eh, video ini tentang kelanjutan dari hipnosis ya. Hipnosis for caring. Kita singkat hypnocaring. Jadi kita akan menggunakan hipnosis untuk keperluan bisa merawat pasien, bisa untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi dalam tanda kutip bahwa hipnosis seperti yang saya bilang kemarin mempunyai dua sisi mata pisau. Kalau digunakan untuk satu hal yang baik, maka baiklah hasilnya. Kalau digunakan untuk yang kejahatan, keburukan, maka buruklah hasil. Jadi sebenarnya hipnosis itu adalah alat saja, sebuah teknik komunikasi sehingga komunikasinya bisa lebih efektif masuk ke dalam pikiran seseorang. Oke, kesempatan ini kita akan bahas tentang namanya suggestibility dan hypnosability. Nah, gitu ya. Bagaimana seseorang namanya suggestible, artinya diambil dari kata sugesti. Artinya bisa enggak seseorang itu diberikan sugesti. Jadi sugesti ini adalah rangkaian kata-kata yang dimasukkan, yang dikatakan kepada klien sehingga diharapkan bisa langsung masuk ke alam bawah sadar dan bisa dikerjakan. Itu namanya sugesti. Nah, berarti suggestibility artinya kemampuan seseorang menerima sugesti. Gampangnya gitu. Sama juga dengan hypnosability. Ya, hypnosability, seseorang bisa nggak dihipnosis gitu ya. Pada dasarnya semua orang itu bisa dihipnosis, asalkan syaratnya satu, mau dihipnosis. Kalau dia sudah tidak mau dihipnosis, maka tidak bisa dihipnosis. Nanti teknik selanjutnya, kalau memang tidak bisa dihipnosis gimana Pak? Namanya dibujuk ya, diberi pengertian dulu. Kalau dia secara sukarela mau, maka bisalah dia hipnosis. Tapi kalau dia sengaja sudah menolak untuk dihipnosis, maka ya tidak bisa, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana dengan yang di televisi, bagaimana dengan yang gendam. Itu kan mereka tidak mau awalnya. Nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya bahwa sebenarnya mereka mau, gitu ya. Sebenarnya mereka mau, tetapi mereka mengatakan dengan cara lain. Nah, ya. Oke, kita mulai dari kondisi namanya teknik memasukkan hipnosis itu sebenarnya ada dua, secara direct sama indirect. Ya, kita akan belajar keduanya. Kalau secara direct itu kita memberikan informasi sugesti itu pada saat seseorang sudah tertidur. Artinya pada seseorang sudah kondisi terhipnosis. Sedangkan indirect itu tidak langsung, orangnya bisa masih sadar. Orangnya masih bisa ngomong seperti biasa, tetapi kita memasukkannya secara tidak langsung. Nah, ini itu tekniknya. Kita kembali ke suggestibility dan hypnosability. Jadi pada dasarnya dibagi menjadi 3 kategori orang yang bisa disugesti. Ini menurut Stanford Hypnotic Susceptibility Scale. Ada 5% orang yang susah dihipnosis, ada 85% orang yang tengah-tengah, moderat berarti ya, yang gampang-gampang susah gitu ya. Ada yang 10% yang mudah dihipnosis. 10% yang mudah hipnosis ini mungkin kita baru ngomong sedikit aja dia sudah masuk dalam kondisi hipnosis. Dan biasanya kalau yang di televisi, kalau yang di show itu ya, maka dia memilih respondennya, memilih orang-orang yang mau dihipnosis itu sudah disaring, yang mudah-mudah saja yang dikumpulkan menjadi penonton, sehingga dia milih yang manapun
dengan mudah untuk dihipnosis. Tapi dalam kondisi nyata, kalau Anda menggunakan hipnosis untuk mengobati seseorang, maka kita tidak bisa memilih pasien. Entah itu pasiennya yang mudah, moderat, ataupun yang susah, kita harus tetap terima, karena tidak boleh kan mengkategorikan, oh maaf, saya hanya menerima yang mudah untuk dihipnosis. Tidak, gitu ya. Mudah, susah, atau tengah-tengah ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebenarnya. Pertama, biasanya secara alamiah, seseorang yang artinya sudah yang terbiasa berpikir kritis, selalu menanyakan, itu susah untuk dihipnosis karena dia selalu menganalisa. Misalnya seorang hipnoterapis meminta dia untuk tutup mata. Silakan ibu tutup mata, tarik nafas. Dia di pikirannya itu berpikir begini, kenapa kok saya harus tutup mata? Kenapa kok saya harus menuruti Anda? Nah, itu dia berkecamuk terus sehingga itu membuat seorang susah. Ada lagi yang mempengaruhi, misalnya lingkungan. Kita menghipnosis tetapi di lingkungan yang bising atau di lingkungan yang banyak orang, maka itu jauh lebih susah lagi karena terdistract. Pikirannya dia itu teralihkan oleh pikiran-pikiran yang lain, oleh informasi-informasi lain, sehingga tidak fokus. Nah, itu membuat seseorang susah untuk dihipnosis. Ada juga profesi. Profesi itu mempengaruhi. Misalnya seorang profesi yang diharuskan mengikuti perintah. Anda mungkin tahu seorang profesi yang harus mengikuti perintah atasannya terus menerus, kalau tidak maka dianggap sebagai makar, maka itu memang mudah untuk dihipnosis. Tapi ada profesi lain yang memang profesinya itu untuk menanyakan, untuk mengkritisi, untuk tidak mengikuti, nah, gitu ya. Misalnya seperti seorang kritikus gitu ya. Nah, maka itu lebih susah dihipnosis. Kenapa? Karena dia terbiasa mengkritis. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah orang yang bisa dihipnosis atau mudah dihipnosis bukan berarti dia itu lemah. Itu pikiran dulu. Itu yang perlu diperhatikan. Bukan berarti orang yang dihipnosis, mudah dihipnosis itu lemah. Atau sebaliknya, bukan berarti yang susah dihipnosis itu yang kuat. Tidak. Yang mudah dihipnosis berarti dia mudah untuk konsentrasi, mudah untuk menerima informasi. Nah, itu. Sedangkan yang susah sebaliknya juga, berarti ada kendala, susah untuk menerima konsentrasi, menerima informasi, gitu ya. Kadang ada stigma gitu loh, oh kamu mudah dihipnosis seperti lemah. Tidak, khusus untuk hipnosis tidak seperti itu. Dan semakin sering orang dihipnosis, karena ini proses pembelajaran, semakin dia mudah dihipnosis. Satu kali hipnosis pertama agak susah misalnya, atau susah gitu ya. Hipnosis yang kedua biasanya lebih gampang lagi. Hipnosis ketiga, keempat, kelima sangat gampang. Mungkin dengan hanya menjentikkan jari seperti ini dia sudah tertidur, gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah mengikuti beberapa kali sesi hipnosis. Nah, gitu. Itu tentang suggestibility. Jadi ada istilah lagi, hypnosability, kemampuan seseorang untuk memasuki kondisi hipnosis. Syaratnya orang bisa dihipnosis itu ya, atau memasuki kondisi hipnosis itu misalnya ada 3. Pertama, dia itu sukarela untuk dihipnosis. Jadi dia tidak menolak gampangannya. Ini paling penting. Kalau seseorang sudah menolak untuk dihipnosis, maka berarti dia sebenarnya tidak mau untuk dihipnosis, sehingga alam bawah sadarnya akan menolak. Ini yang paling susah, karena alam bawah sadarnya sudah menolak. Mungkin sadarnya mau. Nah ini ya, sadarnya mau. Gampangannya kayak orang berbohong gitu ya. Orang berbohong itu sadarnya mau, bawah sadarnya berbeda, nggak mau. Nah, gitu. Ini susah gitu. Misalnya ada kasus seorang ibu membawa anaknya
mau menyelesaikan masalah anaknya. Sebenarnya yang mau dihipnosis itu adalah anaknya, tapi anaknya nggak mau sebenarnya mau dihipnosis. Ibunya saja yang memaksa biar si anak itu dihipnosis. Ini lebih susah. Jadi biasanya kalau menghadapi masalah seperti itu, maka kita membujuk dulu anaknya, mau apa enggak. Kalau nggak mau, nggak saya lanjutkan. Kalau dia mau, baru kita lanjutkan pertama. Dan target pertama saat dihipnosis saya tidak akan muluk-muluk bahwa dia akan sangat dalam memasuki kondisi hipnosis. Mau saja dihipnosis itu sudah cukup. Jadi tahap pertama pada sesi pertama, sesi kedua, ketiga baru nanti dilanjutkan. Dan ingat, hipnosis itu bukan magic ya, bukan sihir yang bisa menyelesaikan masalah dalam satu kali jentikan jari. Kalau gini, lupa sama mantan gitu ya, nggak bisa kayak seperti itu. Oke. Yang kedua, hypnosability, syarat seseorang bisa dihipnosis, yaitu adalah memahami komunikasi. Artinya, ini adalah proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Di tengahnya mungkin ada medianya, apa yang disampaikan. Harus jelas, si komunikator sama komunikan ini harus jelas dan harus saling menerima. Kalau misalnya seorang yang bisa berbahasa Jawa saja, seorang hipnoterapis berbahasa Jawa saja bisanya, kemudian yang kliennya bahasa Madura saja nggak tahu, maka ini akan susah untuk menghipnosis. Akhirnya dia menghipnosis dengan bukan dengan kata-kata, tapi dengan bahasa nonverbal. Susah itu. Hampir boleh saya bilang tidak bisa untuk level ini. Walaupun masih mungkin ada teknik selanjutnya, yaitu adalah teknik mesmerism, jadi menggunakan bahasa tubuh. Tapi itu berbeda topik, dan itu lebih susah karena kita aliran Ericksonian yang kita ajarkan namanya. Ericksonian itu artinya aliran yang menggunakan kata-kata. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kemampuan fokus. Artinya pasiennya bisa fokus, karena hipnosis intinya itu untuk membuka gerbang bawah sadar adalah fokus. Kalau dia nggak fokus, maka tidak bisa menerima sugesti. Kalau dia tidak bisa menerima sugesti, maka susah masuk ke subconscious. Nah, biasanya kondisi-kondisi yang seperti ini adalah kondisi seperti stres berat sampai panik gitu ya. Kalau masih stres ringan, biasanya dia masih bisa mengikuti kata-kata, malah dia cenderung mengikuti kata-kata. Nah, sedang mungkin masih bisa, tapi kalau sudah stres berat, panik, dia nggak bisa mengikuti perintah, dia bingung sendiri. Nah, ini lebih susah. Atau kondisi-kondisi lain yang menyebabkan kehilangan fokus, seperti orangnya mabuk, narkoba gitu ya. Nah, ini susah. Asalkan syaratnya pasien itu bisa fokus, maka bisanya lebih mudah. Pernah mahasiswa saya itu melakukan hipnosis untuk pasien gangguan jiwa. Ini tantangan berat sekali. Kenapa? Tahu sendiri, pasien gangguan jiwa itu komunikasinya susah, apalagi buat fokusnya. Tetapi setelah dia bisa memandu pasien gangguan jiwa itu untuk fokus, maka bisa dihipnosis, gitu ya. Asalkan syaratnya itu komunikasinya bisa lancar, si pasiennya itu mau, rela, bersedia, dan dia fokus, maka pasien gangguan jiwa pun itu bisa dihipnosis. Nah, itu. Mungkin itu penjelasan tentang hipnosis dan hypnosability dan suggestibility. Nanti akan saya jelaskan, lanjutkan tentang tahapan hipnosis dan bagaimana kita mengukur kedalaman seseorang. Sekian, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.